Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Lisa. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dikasih syukur saja nikmat sehat ini kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, Mbak Lisa gimana kabarnya, Bu Lisa? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Ida hari ini. Di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ida tentang tugas saya, yang mana saya sebagai CGP Angkatan 7 di modul 3.1 ini kami mempunyai tugas dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersediakah Bu Ida untuk saya berikan beberapa pertanyaan terkait tentang dilema etika? Oke, sangat setuju, sangat bersedia saya. Monggo, Bu Lisa. Terima kasih Bu Ida. Selama ini memang dilema etika dan rujukan moral itu tidak lepas sering kita alami dan sering kita jumpai baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Ida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMP Negeri 1 Kerembu ini? Begini Bu Lisa, untuk mengidentifikasi suatu kasus sebagai dilema etika atau bujukan moral dapat dilakukan dengan melihat adanya konflik nilai atau prinsip dalam suatu kasus itu. Jika sulit untuk memutuskan tindakan yang tepat karena terdapat nilai atau prinsip yang saling bertentangan, maka dapat dianggap sebagai dilema etika. Sedangkan jika ada upaya untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuai dengan nilai atau kepercayaan mereka, maka yang seperti itu dapat dianggap sebagai bujukan moral. Seperti itu. Iya, berarti berhubungan dengan nilai kepercayaan yang mana ada benar dan benar, ada benar dan salah ya Bu? Iya, betul. Untuk yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini, langkah pertama kita pertimbangkan fakta yang ada yang relevan terkait dengan kasus tersebut. Ini dapat meliputi data, laporan, opini, dan pendapat yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, kita identifikasi nilai-nilai yang terkait ketika saya mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkait dengan kasus tersebut memang. Ini dapat meliputi nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan untuk langkah ketiga, saya pertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap pilihan yang tersedia. Bagaimana dampaknya pada semua pihak yang terlibat, serta dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari keputusan tersebut. Seperti itu. Bagus sekali keputusan yang sudah diambil oleh Ibu dalam menyelesaikan suatu kasus yang berhubungan dengan benar atau benar dan salah. Sudah runtuh sekali yang sudah dilakukan oleh Ibu. Untuk yang pertanyaan ketiga, tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang kami lakukan yaitu yang pertama kita identifikasi masalah, kemudian kita kumpulkan informasi yang akurat, yang berikutnya yang ketiga kita identifikasi nilai-nilai etika, baru kemudian kita analisis dan wajib menganalisis serta mengevaluasinya. Seperti itu Bu.
Iya, benar sekali. Sebelum kita memutuskan memang harus ada indikasi, Bu ya. Iya, Baru benar. sampai di tahap analisis dan evaluasi agar keputusan itu tidak salah. Betul, Dan betul. yang menerima keputusan itu tidak kita rugikan, sudah ada Iya, beberapa benar. tahapan. Kita nggak boleh ceroboh, nggak boleh gegabah, jadi semua itu harus jelas dan teranalisis dengan baik gitu, Bu Lisa. Ini. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu Ida, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama di dilema etika? Kami dapat memberikan beberapa hal umum yang sering dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Yang pertama, kita pertimbangkan nilai-nilai etika yang mendasar, seperti halnya keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan empati yang dapat membantu dalam memandu keputusan etis. Dan yang kedua, kita pertimbangkan berbagai opsi dan dampaknya. Ketiga, kita pertimbangkan perspektif yang berbeda-beda, perspektif orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut, serta perspektif orang-orang yang mungkin terdampak oleh keputusan saya, karena saya sih pengambil keputusan begitu. Dan yang berikutnya, yang keempat, kita cari nasihat dari orang lain sebagai masukan. Terkadang meminta masukan dari orang yang dihormati dan memiliki pengalaman dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya mungkin kita gunakan metode ya, seperti algoritma etika maksudnya, atau prinsip etika. Metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang relevan dan memandu proses pengambilan keputusan. Yang terakhir menurut saya, kita pertimbangkan ini ya, batasan waktu dan informasi yang tersedia. Terkadang dalam situasi dilema etika, kita tidak memiliki banyak waktu atau informasi untuk dipertimbangkan. Dalam kasus seperti itu, cobalah untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika yang mendasar dan opsi yang tersedia dengan cepat. Seperti itu saya kira. Iya, beda. Sudah efektif sekali ya. Pasti dalam mengambil keputusan itu ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ini pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seringkali menjadi sebuah tantangan yang kompleks dan sulit dihadapi. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika saat mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Gitu. Iya, betul sekali Bu. Lanjut nggih untuk pertanyaan Ya, berikutnya tentang sudah ada langkah-langkah, sudah ada tantangan. Berikutnya tentang jadwal Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apabila ada, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan masalah ya, beberapa langkah yang biasanya kami terapkan seperti halnya mengidentifikasi isu etika yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang yang kedua, kita mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan kasus tersebut. Dan yang ketiga, pertimbangkan nilai-nilai etika yang mendasari kasus tersebut.
keempat, memikirkan berbagai alternatif solusi yang dapat ditempuh. Dan yang kelima, menganalisis konsekuensi dari masing-masing alternatif solusi. Berikutnya yang keenam ya, yang terakhir ini, kita memilih solusi yang terbaik berdasarkan nilai-nilai etika yang mendasari kasus tersebut. Seperti itu prosedurnya kalau menurut kami, Bu Lisa. Iya, bagus Bida, sudah sampai ke tahap nilai-nilai etikanya itu terlihat sekali dalam mengambil keputusan. Jadi solusi itu tidak semena-mena harus melibatkan satu orang saja. Ternyata semuanya itu dilalui dan diputuskan yang terbaik. Dalam hal ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Iya, selama ini yang terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, kami dibantu oleh beberapa teman waka. Kita bersinergi bagaimana mewujudkan satu keputusan yang akurat, yang tidak merugikan dari semua pihak begitu. Seperti itu, Bu Lisa. Iya. Pertanyaan terakhir Bu Ida, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa kami petik yaitu kita harus mengambil keputusannya tentang dilema etika ketika ada faktor-faktor yang tidak jelas. Sik mlaku. Sik Baik Bu Ida, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oh iya, pembelajaran yang bisa kami petik terutama dalam mempertimbangkan nilai-nilai etika yang mendasar dalam diri kita, seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan kebaikan. Pertimbangkan bagaimana tindakan yang akan kita ambil akan mempengaruhi nilai-nilai ini. Kita teliti fakta dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan dan pastikan untuk memeriksa fakta yang terkait dengan dilema etika yang sedang dihadapi. Pertimbangkan implikasi jangka panjang ketika mengambil keputusan. Jangan hanya mempertimbangkan implikasi jangka pendek, tetapi juga implikasi jangka panjang. Yang terakhir, cari saran dan masukan. Begitu, Bu Lisa. Iya, terima kasih atas semua jawaban dari Bu Ida dari 8 pertanyaan tadi terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sudah dijawab dengan baik, sudah dijelaskan dengan rinci dari Bu Ida. Di sini saya juga mendapatkan beberapa ilmu ternyata dilema etika yang sudah terjadi selama ini di lingkungan sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Krembung, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ida tadi. Mudah-mudahan saat saya ada di kelas dalam pembelajaran bersama anak-anak, saat menemukan beberapa kasus tentang dilema etika, saya bisa memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan solusi dan saran-saran yang sudah diceritakan oleh Bu Ida tadi. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan beberapa masukan cerita ya Bu dari beberapa pertanyaan tadi, sehingga saya dapat mendapatkan cerita dan pengalaman dari Bu Ida tentang dilema etika.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bu Ida. Sama-sama Bu Lisa. Mudah-mudahan Bu Ida selalu sehat, Amin. sehingga tetap bisa memimpin SMP Negeri 1 Kerembung ini menjadi yang lebih baik demi anak-anak peserta didik di SMP 1 Kerembung. Amin. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Pak Farud Abadi MBD sebagai Kepala Sekolah dari Sekolah SMP Terpadu Al Mubarok Porong, Iya. atas waktunya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya. Jadi di sekolah kami merupakan alhamdulillah merupakan sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi kemarin kita lolos di angkatan kedua dan baru 1 tahun berjalan ini untuk melaksanakan mengimplementasikan yaitu program sekolah penggerak. Jadi kaitannya dengan dilema etika, terus kemudian bujukan moral, ini kita harus bisa memaknai yang namanya untuk dilema etika ini adalah bagaimana situ benar versus benar. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah. Terus kemudian adanya kaitannya dengan bujukan moral. Ya di sini baru kemudian kalau ngomong moral adalah benar dan salah seperti itu. Jadi di sekolah kami di situ mungkin banyak sekali anak-anak misalkan dalam berpakaian ada yang kurang rapi dan sebagainya, itu mungkin sangat perlu untuk adanya penertiban yang mana sebenarnya anak-anak sudah mau sekolah saja sudah sangat alhamdulillah, hanya saja demi keelokan, keindahan dalam pembelajaran, kenyamanan dan sebagainya, itu kalau misalkan semuanya dalam keadaan rapi semuanya seperti itu. Ya, bagus sekali. Ya. Ternyata benar-benar tentang dilema etika sudah terterapkan ya di sekolahnya Bapak. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi di sini saya contohkan misalkan untuk kerapian berpakaian kepada anak-anak. Di sini tentunya saya sudah bisa mengatakan kalau anak sudah mau masuk sekolah itu sudah sangat alhamdulillah sekali. Hanya saja di sini mari kita betulkan kembali bahwasanya untuk bersekolah itu ada seragam. Yang mana dalam seragam itu berarti semuanya sama. Secara otomatis kalau misalkan hari Senin misalkan anak-anak pakai biru putih ya secara otomatis semuanya harus biru putih. Misalkan ada bed dan sebagainya kita harus sama semuanya. Kalau misalkan tidak ya maka pasti akan ada yang namanya sanksi untuk bagaimana di situ anak-anak biar bisa tertib disiplin dalam mematuhi aturan yang ada itu seperti itu. Untuk menjalankan semuanya itu yang sudah diterapkan, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada anak-anak atau ke orang tua atau gimana? Jadi terkait sosialisasi biasanya di awal kan ada namanya MPL SPDB yang mana di sana itu kita kumpulkan jadi satu anak-anak semuanya dan kita sampaikan kaitannya dengan tata tertib sekolah. Jadi kalau misalkan anak-anak sekolah di sini aturannya adalah seperti ini kita sampaikan. Jadi kalau misalkan ada anak tidak berseragam atau apa, maka kita nanti akan berikan sanksi, ada poin. Jadi misalkan kita buatkan di situ ada buku khusus, ada lembaran khusus nama anak ini. Misalkan di tanggal ini dia misalkan tidak pakai seragam, secara otomatis anak saya suruh menulis sendiri. Dengan adanya itu nanti dia akan tahu skornya berapa kesalahan itu. Sehingga misalkan nanti akan terakumulasi sampai sekian jumlahnya, maka nanti akan kita panggil orang tuanya sehingga orang tuanya pun menyadari bahwasanya ini tulisannya anakku sendiri. Dari beberapa langkah-langkah dan prosedur yang sudah Bapak lakukan selama ini, mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi dengan adanya tadi saya terapkan dengan model yang tadi, misalkan ada satu anak, ada satu kartu lembar satu, di situ ada semua pelanggaran-pelanggaran terekap semuanya di sana.
Dengan adanya seperti itu, maka saya anggap mungkin sangat efektif. Mungkin dan di situ nanti setiap hari juga akan ada guru piket, kemudian ada kesiswaan, ada guru BK dan sebagainya yang pagi bersambut. Di situ maka bisa memberikan laporan-laporan setiap harinya kepada kepala sekolah, sehingga kita akan mengetahui progresnya hari ini seperti apa, kemarin seperti apa, sehingga kita bisa ambil kebijakan yang pas itu seperti apa, seperti itu. Setiap kegiatan itu tadi sudah bagus sekali, dan Ya. itu mungkin ada hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ya. pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah diterapkan di sekolahnya Bapak. Iya. Jadi tantangannya adalah memang anak saat ini sangat luar biasa. Kadang-kadang itu ada anak yang tidak takut untuk dihukum, tidak takut dipanggil orang tuanya. Jadi ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Walaupun sudah ada aturan, sudah ada punishment dan sebagainya, itu masih ada aja anak yang masih seperti itu. Jadi kita harus tetap laksanakan, kita urus dengan tegas, sehingga yang namanya ketertiban, kemudian kerapian, kedisiplinan itu tetap terjaga seperti itu. Berikutnya Pak, untuk apakah memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadi misalnya kaitannya dengan kerapian ini, setiap hari itu ada pagi bersambut, maka di situ yang bagian guru piket didampingi kemudian dengan kesiswaan itu mencatat, maksudnya anak-anak yang di situ pas waktu baru masuk dia kedatangannya seperti apa, jam berapa, terus kemudian dilihat kostumnya anak ini sudah rapi apa belum. Nah, misalkan ditemukan anak yang belum rapi, maka akan di situ anak akan mencatat dengan sendirinya poin-poin pelanggarannya itu. Setelah itu akan direkap oleh kesiswaan, setelah itu kemudian baru akan disampaikan kepada kepala sekolah, misalnya jam istirahat, maka di situ yang kita anggap sebagai waktu yang sangat efektif, yang mana di situ wakil kepala sekolah urusan kesiswaan untuk menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan maksudnya selama pagi tadi itu seperti apa. Sehingga dengan seperti itu maka akan kita bahas kecil-kecilan internal dengan kesiswaan. Kalau misalkan ini dianggap harus melibatkan banyak tim, maka nanti akan kita bahas seminggu sekali, misalkan setiap hari Selasa itu nanti akan kita buatkan forum khusus untuk kita bersama untuk membahas terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti itu. Dari kasus dilema etika yang sudah ada dan ada beberapa tim yang bekerja sama dalam menanganinya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambilkan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Jadi yang tim saya yang bisa membantu tentunya yang pertama adalah kesiswaan, kemudian ditambah lagi guru BK, ditambahi lagi juga dengan wali kelas. Ini saya rasa sangat luar biasa peranan beliau-beliau untuk mengatasi permasalahan anak seperti itu. Jadi beliau-beliau itulah yang sangat bisa membantu saya. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Jadi mungkin nanti akan menjadi poin yang sangat luar biasa, titik kepuasan bagi kami sebagai pengajar, sebagai pendidik di SMP Terpadu Al-Mubarokah, yang mana misalkan anak-anak dalam proses pembelajaran dalam setiap harinya itu akan kelihatan semuanya itu berseragam rapi dan sama. Kalau misalkan seperti itu kita melihatnya pun enak, dan saya yakin dalam pembelajaran pun akan bisa berjalan dengan baik karena sudah didukung dengan kesiapan anak-anak mungkin dari awal sudah sampai mulai dari rumah, orang tua pun juga bisa bersinergi, sudah mantau anak saya sebelum berangkat ke sekolah itu keadaannya seperti apa. Jadi sudah diperhatikan, dan sampai di sekolahan pun kita juga lihat keadaannya sudah sangat luar biasa, sudah yang laki-laki pada ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik semuanya, sehingga kalau dilihat pun sangat elok, sangat enak sekali. Jadi sehingga dalam pembelajaran pun tidak ada kata bosan, malas dan sebagainya. Mungkin itu kaitannya kalau dengan kerapian di anak-anak seperti itu. Terima kasih kepada Pak Faruk Abadi MPD yang sudah bercerita tentang apa dan permasalahan atau kasus yang ada di sekolahnya, yaitu di sekolah SMP Terpadu Al-Mubarok Porong,
yang sudah berhasil menerapkan dilema etika, yang mana sekolahnya sebagai sekolah penggerak ya. Iya, angkatan kedua, Mudah-mudahan ya. nggih, mudah-mudahan apa yang dapat saya ambil dari Iya. yang diceritakan oleh Bapak tadi bisa kami terapkan di Iya, sekolah. amin ya. Nggih, terima kasih. Nggih. Kami ucapkan sekali lagi. Nggih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.